Saya Adila Utami Yusyah Putri dari kelas 3 AKPMM UT Pokjar Labura dengan NIM 8560200483, mata kuliah Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan mempraktekkan hasil RPP dari mata pelajaran PPKN dengan materi norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada sehat. Apakah anak-anak ibu semangat untuk belajar hari ini? Baiklah, semua pada semangat hari ini. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, boleh dipimpin doa hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau memeriksa terlebih dahulu daftar hadir hari ini. Baiklah, hari ini tidak ada yang absen. Baik, hari ini kita akan membahas tentang norma. Anak-anak Ibu di sini udah ada yang tahu apa itu norma? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya. Ada yang tahu? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu norma? Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan tertib di dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan makhluk politik, yang artinya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut mencakup hubungan antara individu dengan kelompok, dan kelompok antar kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial didasari oleh kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang lainnya. Hal itu karena manusia selalu hidup berkelompok. Selain itu, manusia juga hidup berorganisasi. Dalam berorganisasi, pasti ada tujuan, ada anggota yang memiliki berbagai keberagaman, ada pembagian tugas, dan ada aturan yang disepakati. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib, diperlukan peraturan agar tidak ada orang yang berbuat semaunya, sehingga dapat merugikan orang lain. Peraturan dibentuk agar menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang bermasyarakat inilah yang disebut dengan norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm atau pokok, kaidah, patokan, pedoman. Sementara itu, dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos yang merupakan bentuk jamak dari mores. Mores berarti kebiasaan tata kelakuan atau adat istiadat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat berisi tentang aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap norma yang didorong oleh kebutuhan untuk dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Macam-macam norma. Yang tahu ada berapa macam norma, anak ibu? Ada yang tahu? Baiklah, norma dalam masyarakat terdiri 4 jenis, yaitu
norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir, norma hukum. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama yang tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengharuskan suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan agama tersebut. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma agama mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan hubungan manusia lainnya, serta hubungan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Adapun contoh penerapan norma agama: 1. Perintah untuk menyayangi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. 2. Larangan melakukan perbuatan jahat dan perbuatan buruk. Dan yang ketiga, perintah untuk selalu beribadah dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia yang bersumber dari hati nurani manusia. Adanya norma kesusilaan, orang dapat membedakan sesuatu mana yang baik, mana yang buruk. Norma kesusilaan tersebut norma yang tidak tertulis karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran norma tersebut mengakibatkan rasa malu, penyesalan, perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Norma kesusilaan bersifat umum sehingga diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma diantaranya: 1. Bertindak dan berperilaku jujur. Misalnya nih, ada barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. Yang kedua, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tataan dan pergaulan individu dalam masyarakat. Norma kesopanan disebut dengan norma sopan santun atau norma tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku atau tata cara manusia bersikap dan berperilaku terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya. Pelanggaran terhadap norma ini mendapat sanksi berupa celaan, cemoohan dari orang lain karena norma tersebut adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Adapun contoh penerapan norma diantaranya sebagai berikut: 1. Memberikan tempat duduk terlebih dahulu kepada wanita jika berada di dalam transportasi umum. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. 3. Menerapkan pakaian-pakaian yang sopan. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat, seperti orang yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan sebagainya. Norma hukum memiliki keistimewaan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifat yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukum. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom. Artinya,
dapat dipaksakan oleh kekuasaan luar masyarakat atau kekuasaan negara. Apa contoh normanya? 1. Mematuhi rambu lalu lintas. Dan yang kedua, tidak melakukan tindakan kejahatan. Setelah Ibu beri penjelasan dan contoh, adakah anak-anak Ibu yang tahu contoh lain dari norma? Baiklah, karena sudah diberi penjelasan dan contoh, kemarin kita sudah bagi kelompok. Maka hari ini kita belajar berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah dibagi. Ibu mau kalian membuka buku tema kita yang berisi tentang norma di gambar nomor 2,3. Ibu mau kalian buat ceritanya. Dalam gambar tersebut, apa cerita yang termasuk dalam norma? Dan nanti setelah dari kita selesaikan tugas itu, kita presentasikan ke depan. Luar biasa hasil presentasi hari ini dari setiap kelompok. Selanjutnya, Ibu punya beberapa soal untuk dikerjakan. Dan nanti apabila sudah selesai, akan dikumpul di meja Ibu ya. Baiklah, karena semua sudah mengumpul hasil lembar kerjanya. Dari materi ini, Ibu harap kalian semua sudah tahu dan mengerti serta paham apa itu norma, macam-macam norma, dan contoh-contoh norma. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif dalam berpartisipasi. Apakah semuanya masih pada semangat? Alhamdulillah. Sangat luar biasa sekali kelas ini ya. Sangat membara semangatnya. Ibu mau tanya sekali lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Semoga keseruan hari ini ilmunya sampai kepada kalian dan ilmunya menjadi berkah. Dan karena pertemuan kita hari ini hampir habis, Ibu berharap semuanya tetap semangat. Sampai waktu pulang nanti tetap ceria dan tetap aktif. Dan anak-anak Ibu semua di sini sangat luar biasa hari ini. Presentasinya luar biasa, siswa-siswinya hebat-hebat. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, agar ilmunya berkah, mari kita menutupnya dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat siang.